Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyima Syakira Alianaswa dengan NIM G1A12101, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Hari ini saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang prinsip-prinsip bioetika yang terdapat dalam film My Sister's Keeper. Berikut nama-nama anggota kelompok 4. Deskripsi singkat. Film My Sister Keeper ini dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Anna Fitzgerald yang menuntut orang tuanya karena sudah tidak mau lagi dimanfaatkan untuk kakaknya Kate yang menderita leukemia. Kelahiran Anna adalah sesuatu yang direncanakan. Ia lahir untuk alasan khusus melalui program bayi tabung dengan menggabungkan sel sperma dan sel telur dari kedua orang tuanya melalui kombinasi gen yang spesifik. Ia dilahirkan sebagai pelindung kakaknya, menjadi donor kakak perempuannya Kate Fitzgerald. Selanjutnya terdapat tokoh-tokoh penting dalam film ini. Bisa dilihat pada slide. Berlanjut ke prinsip-prinsip bioetika yang ditemukan dalam film, itu ada 4 prinsip bioetika. Yang pertama, human dignity and human right. Dalam Universal Declaration of Bioethics and Human Rights, martabat manusia, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar harus dihormati sepenuhnya, serta kepentingan dan kesejahteraan individu harus diprioritaskan di atas kepentingan tunggal, ilmu pengetahuan, atau masyarakat. Pada film ini, pelanggaran prinsip terjadi pada tokoh Anna. Anna seharusnya mendapatkan hak untuk menentukan kesehatannya, baik secara fisiologis dan psikologis. Namun, hak itu direnggut oleh ibunya, yang memaksa Anna untuk menjadi pendonor organ bagi kakaknya yang sedang sakit, yaitu Kate. Yang kedua, prinsip bioetika yang terdapat dalam film ini adalah benefits and harm. Dalam menerapkan dan memajukan pengetahuan ilmiah, praktik medis, dan teknologi terkait, manfaat langsung dan tidak langsung bagi pasien, peserta penelitian, dan individu lain yang terkena dampak harus dimaksimalkan. Setiap kemungkinan bahaya terhadap individu tersebut harus diminimalkan. Pada film ini, di saat transplantasi organ dari anak ke Kate, ditemukan lebih banyak kerugian daripada keuntungan, baik di kedua belah pihak. Walaupun pada Kate memberikan manfaat, tetapi tidak dalam jangka panjang, dan kerugian yang dirasakan oleh pihak Anna akan berlangsung seumur hidup. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu equality, justice, and equity, yaitu kesetaraan mendasar. Semua manusia dalam martabat dan hak harus dihormati sehingga mereka diperlakukan secara adil dan merata, di mana dokter harus dapat memberikan bantuan kesehatan secara adil dengan tidak memperhatikan kepentingan satu pihak saja. Prinsip yang keempat yaitu present without the capacity to consent. Jadi pada prinsip ini sebenarnya berkaitan dengan prinsip konsen, yaitu setiap tindakan medis preventif, diagnosis, terapeutik dapat dilakukan dengan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Sedangkan person without consent merujuk pada seseorang yang tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri karena alasan sakit, belum cukup umur. Keputusan medis akan diambil oleh orang tuanya, tetapi setelah ia mengetahui keuntungan dan kerugian dan mendapatkan hak secara hukum untuk mengambil keputusan, maka dia berhak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.
Pada film ini, Anna yang baru berusia 11 tahun dan belum bisa bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Oleh karena itu, seluruh keputusan medis diambil dari persetujuan orang tuanya. Tetapi Anna membawa kasus ini ke jalur hukum melalui pengacara Campbell Alexander, dan dokter pun memutuskan untuk menghentikan seluruh tindakan medis yang direncanakan Nyonya Fitzgerald terhadap Anna dan Kate. Pada bagian akhir film ini, saat Kate menyatakan ia tidak menginginkan tindakan medis lagi untuk mempertahankan hidupnya dan meminta ibunya untuk merelakannya, sebagai dokter tidak banyak tindakan yang dapat dilakukan, mengingat dokter harus menghormati setiap keputusan pasien dan tidak dapat melakukan tindakan medis apapun tanpa persetujuan pasien. Selanjutnya, terdapat dilema etik atau konflik etik yang ditemukan dalam film, yaitu keraguan dokter untuk menyelamatkan Kate tanpa memperhatikan keselamatan Anna. Teorinya berdasarkan prinsip bioetika, yaitu tentang benefit and harm, di mana di sini kerugian lebih besar daripada manfaat, di mana ada salah satu anak yang sebenarnya tidak lagi mampu bertahan secara fisik untuk bertahan hidup, dan ini membuat anak itu semakin menderita, padahal ia ingin hidupnya segera berakhir. Sementara anak yang satu lagi ingin juga hidup bebas tanpa harus dipaksa untuk kehilangan organ tubuhnya dengan tujuan didonorkan kepada anak yang sakit. Nah, ada yang saya tambahkan, yaitu terdapat prinsip bioetika autonom dalam film ini, yaitu tentang keputusan untuk mempertahankan kesehatan atau hak untuk mempertahankan otonomnya. Ana yang masih berusia 11 tahun adalah seseorang yang belum berhak memutuskan keputusan medisnya untuk diri sendiri. Tapi setelah ia melakukan tuntutan dan melanjutkan ke pihak hukum melalui pengacara,